Sekarang saya akan menguraikan dalam menjelaskan beberapa pengertian dari soteriologi. Kata soteriologi berasal dari bahasa Yunani yaitu soter yang artinya juru selamat dan soteria yang artinya keselamatan, dan logos yaitu studi atau doktrin. Soteriologi adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari karya keselamatan Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus dan penerapannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan seseorang yang percaya ada 4 dimensi soteriologi, yaitu yang pertama, kebutuhan yang artinya manusia berdosa dan berpisah dari Allah. Bisa kita melihat dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat 6, pasal 6 ayat 23. Dan yang kedua yaitu dasar yang artinya anugerah Allah yang tidak dapat diusahakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Yang ketiga yaitu jalan yang artinya Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Bisa kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Keempat yaitu hasil akhir yang artinya hidup kekal dan pemulihan. Dan sebagai pertanyaan bagi kita, mengapa manusia memerlukan keselamatan? Yang pertama yaitu karena semua manusia berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan Yesaya pasal 59 ayat 2. Dan kedua yaitu karena upah dosa adalah kematian. Dalam Roma pasal 16 ayat 23 yang artinya maut mencakup kematian rohani terpisah dari Allah, kematian jasmani, dan kematian kekal. Yang ketiga itu karena manusia tidak mampu menyelamatkan diri dan perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa, artinya keselamatan tidak dapat dicapai melalui moralitas, ritual agama, atau usaha manusia. Bagi itu kesimpulan dari mengapa manusia memerlukan keselamatan adalah semua manusia memerlukan keselamatan karena berada dalam kondisi berdosa, tetap dan terpisah dari Allah dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri tanpa Allah yang menyediakan anugerah yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa dasar keselamatan? Mungkin kita bertanya-tanya, apa dasar keselamatan kita dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu kasih karunia Allah. Dasar utama keselamatan adalah kasih karunia Allah. Tentu kita tahu bahwa kasih karunia berarti anugerah Allah yang diberikan kepada manusia tanpa didasarkan pada usaha atau kelayakan manusia. Dalam Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah semata-mata karena kasih karunia-Nya di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Yang kedua yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Dasar keselamatan juga terletak pada karya penebusan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Pengorbanan Kristus merupakan tindakan Allah untuk menebus dosa manusia dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dan yang ketiga yaitu keadilan dan kasih Allah. Keselamatan juga menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih Allah. Allah adalah Allah yang adil sehingga dosa tidak dapat diabaikan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, namun Allah juga penuh kasih sehingga Ia menyediakan keselamatan bagi manusia.
yang menjadi kesimpulan, yaitu kesimpulannya daripada dasar keselamatan adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia melalui iman kepada Kristus. Dalam karya keselamatan tersebut, Allah menyelamatkan sekaligus keadilan dan kasih-Nya kepada manusia. Bagaimana keselamatan dikerjakan? Keselamatan dalam iman Kristen dapat dipahami sebagai karya Allah yang utuh dari rencana kekalnya sampai penyempurnaan akhir. Alkitab menunjukkan beberapa tahapan penting dalam pekerjaan keselamatan. Yang pertama yaitu pemilihan atau predestinasi. Allah memilih umat-Nya di dalam rencana kekal sebelum dunia dijadikan. Bisa kita melihat dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Dan inti dari pemilihan adalah keselamatan. Berawal dari inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Yang kedua yaitu penebusan. Kristus menebus manusia melalui darah-Nya, membayar harga dosa dan membebaskan manusia dari hukum serta kuasa dosa. Dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Inti dari penebusan adalah keselamatan menjadi mungkin karena karya Kristus, khususnya kematian dan kebangkitannya. Yang ketiga yaitu panggilan dan pertobatan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 28. Dan keempat yaitu pembenaran, justification. Pembenaran adalah tindakan Allah menyatakan orang berdosa benar di hadapannya karena iman kepada Kristus. Dasar Alkitabnya yaitu Roma pasal 5 ayat 1. Inti dari pembenaran adalah manusia tidak dibenarkan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepada Kristus. Yang kelima yaitu kelahiran baru, regeneration. Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus yang memberi hidup rohani kepada orang yang mati dalam dosa. Dasar Alkitabnya yaitu Yohanes pasal 3 ayat 3. Inti dari kelahiran baru adalah tanpa kelahiran baru manusia dapat memelihara dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang keenam yaitu pengudusan, sanctification. Pengudusan adalah proses seumur hidup di mana orang percaya makin dibentuk menjadi serupa Kristus dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Dalam dasar Alkitabnya yaitu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Inti dari pengudusan adalah orang yang diselamatkan dipanggil untuk terus berhubung dalam kekudusan. Yang ketujuh yaitu pemulihan, glorification. Pemulihan adalah tahap akhir keselamatan ketika orang percaya diselamatkan atau disempurnakan sepenuhnya dan dibebaskan dari segala akibat dosa. Dasar Alkitabnya itu di dalam Roma pasal 8 ayat 30. Inti dari pemulihan adalah keselamatan mencapai kepenuhan pada akhir zaman ketika orang percaya dimulihkan bersama Kristus. Secara umum, para teolog sepakat bahwa keselamatan adalah karya Allah yang penuh anugerah, tetapi mereka berbeda dalam menjelaskan hubungan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Tradisi Reformat atau Calvinist menekankan inisiatif dan kedaulatan Allah dari awal sampai akhir. Tradisi Arminian atau Wesleyan menekankan kasih karunia Allah yang bekerja lebih dahulu, namun manusia tetap perlu merespon dengan bebas melalui iman. Dalam tradisi Lutheran atau sangat menekankan pembenaran oleh iman, sola fide. Tradisi Katolik melihat keselamatan sebagai karya anugerah Allah
yang juga diberikan yang melibatkan kerjasama manusia dalam hidup iman dan sakramen. Kesimpulan bagaimana keselamatan dikerjakan adalah keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Allah memilih. Kristus menebus, Roh Kudus melahirkan dan menguduskan, dan pada akhirnya Allah memilih umatnya. Namun demikian juga manusia dipanggil untuk merespon karya Allah itu dengan iman. Karya Allah itu dengan iman dan bertobat. Demikian keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diterima dalam iman dan dinyatakan dalam hidup yang terus diperbaharui. Siapa yang diselamatkan? Mungkin kita bertanya-tanya bahwa siapa yang diselamatkan? Yang diselamatkan yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Alkitab menegaskan bahwa yang diselamatkan adalah manusia atau mereka yang percaya kepada Kristus. Bisa kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 menunjukkan bahwa keselamatan berkaitan dengan penerimaan pribadi terhadap Kristus, dan kisah para rasul dalam kisah para rasul pasal 16 ayat 31 menunjukkan bahwa iman kepada Kristus adalah jalan keselamatan. Dalam sejarah teolog adalah perbedaan penekanan mengenai siapa yang diselamatkan. Ada beberapa pandangan para tokoh, yaitu yang pertama pandangan Calvinis. Menurut pandangan Calvinis, yang diselamatkan adalah mereka yang dipilih sejak semula. Penekanan utamanya ada pada kedaulatan Allah. Orang yang percaya dipahami sebagai mereka yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. John Calvin atau Louis Berquan dan R.S. Sproul. Dalam pandangan Arminian, menurut pandangan Arminia, keselamatan memang berasal dari kasih karunia Allah, tetapi menjadi efektif bagi mereka yang merespons anugerah itu dengan iman. Dalam pandangan ini, tanggung jawab manusia lebih ditekankan. Jadi tanpa deskripsi di dalam Roma pasal 10 ayat 13 menyatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua orang tanpa memandang suku, bangsa, status sosial, jenis kelamin dan atau latar belakang. Artinya tidak ada kelompok tertentu yang secara otomatis lebih layak menerima keselamatan. Semua manusia adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah, dan semua orang memiliki keselamatan atau kesempatan yang sama untuk datang kepada Kristus. Pandangan para teolog Karbet menekankan bahwa di dalam Kristus Allah menyatakan kasihnya kepada umat manusia secara luas. Sedangkan John Wesley sangat menekankan bahwa Injil harus diberikan kepada semua orang karena kasih Allah menjangkau semua. Sedangkan F.F. Bruegel melihat di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sebagai penekanan bahwa keselamatan terbuka bagi siapa saja yang datang kepada Tuhan dengan iman. Kesimpulan, siapakah yang diselamatkan? Menurut Alkitab, yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam perspektif teologis, Calvinis menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah. Arminia menekankan juga bahwa mereka adalah orang-orang yang merespon anugerah Allah dengan iman. Namun kedua pandangan sesama-sama sepakat bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus. Sebagai pertanyaan bagi kita, dapatkah keselamatan hilang? Ada dua pandangan. Yang pertama yaitu tidak dapat hilang.
keadaan kekal. Pandangan ini mengajarkan bahwa orang yang sesungguhnya diselamatkan di dalam dasar Alkitabnya, yaitu Yohanes pasal 10 ayat 28 dan Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Ayat-ayat ini dipahami sebagai jaminan bahwa keselamatan orang percaya aman di dalam tangan Allah. Jika Allah yang memulai karya keselamatan, maka Allah juga yang memelihara dan menyempurnakannya. Bagian B yaitu dapat ditinggalkan atau kondisional. Pandangan ini mengajarkan bahwa seorang yang telah menerima keselamatan tetap harus bertekun dalam iman. Dasar Alkitabnya yaitu Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 dan 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21. Ayat-ayat ini dipahami sebagai peringatan nyata bahwa kemurtadan bukan hal sepele. Karena itu keselamatan tidak boleh dipahami secara sembrono, seolah-olah seseorang dapat hidup sembarangan tanpa akibat. Rohani titik perbedaan kedua pandangan ini terutama terletak pada cara memahami hubungan antara jaminan keselamatan dan peringatan terhadap kemurtadan. Pandangan kemurtadan hilang lebih menekankan bahwa orang yang benar diselamatkan pasti akan bertahan, sehingga jika seseorang akhirnya murtad, hal itu menunjukkan bahwa sejak awal ia belum sungguh-sungguh mengalami keselamatan sejati. Sebaliknya, pandangan dapat ditinggalkan menekankan bahwa peringatan-peringatan akibat ditunjukkan kepada orang-orang secara nyata, sehingga kemungkinan jatuh dari iman harus dipandang serius. Kesimpulan, pandangan keselamatan dapat hilang menegaskan bahwa keselamatan sejati tidak dapat hilang karena dijamin oleh kuasa Allah. Sebaliknya, pandangan keselamatan dapat ditinggalkan menegaskan bahwa orang yang percaya harus tetap bertekun, sebab ada kemungkinan jauh dalam kemurtadan. Karena itu pendekatan pengajaran yang sehat ialah menegaskan bahwa keselamatan sejati akan menghasilkan kekuatan dalam iman dan kesetiaan kepada Kristus Yesus sampai akhir. Apa tujuan akhir dari keselamatan? Yang pertama yaitu mengajar orang percaya kepada persekutuan kekal dengan Allah. Di dalam ayat Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 4, Thomas Aquinas mengatakan bahwa kebahagiaan manusia terdapat dalam memandang dan menikmati Allah. Inti keselamatan mencapai puncak ketika orang percaya hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah tanpa dosa, maut, dan pemberitaan, membawa orang percaya kepada kemuliaan akhir. Roma pasal 8 ayat 30. Inti keselamatan berarti dalam pemuliaan yang ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dan menerima kemuliaan kekal dalam Kristus. Ketiga yaitu untuk kemuliaan Allah. Efesus pasal 1 ayat 12. Menurut Jonathan Edward, tujuan tertinggi dari segala karya Allah adalah kemuliaan Allah. Inti keselamatan bertujuan agar hidup orang percaya menjadi pujian bagi kemuliaan Allah sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya dalam menyampaikan dan tutur kata saya mohon minta maaf. Dan sekali lagi saya sapa kita semua. Salam.